Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ya, baik. kalau untuk masalah trauma, entah trauma di diri sendiri di Baik, masa lalu atau dengan trauma dengan pergaulan anak yang salah, itu apa akibat pikiran pola pikir kita yang salah di sebelah kanan atau bagaimana? Ini enggak, bukan kanan sama kiri ya Bu ya. Jadi gini, pada saat kita pernah merasakan, pasti kita pernah suatu ketika pernah trauma ya. Ada satu kejadian yang sudah jadi itu. Apakah itu pikiran buruk ataukah itu terjadi karena apa? Ya, yang lalu-lalu kita agak sulit Bu. Kenapa? Itu sangat multi. Tetapi oleh para ahli neuroscience dan energi, ya, nasib hidup kita itu dari settingan pikiran dan perasaan. Ya, kita mikir nih misalnya ya, yang lalu-lalu sudah kita tutup karena memang kita nggak paham. Karena dari lalu-lalu kan juga kita berpikir dan berperasaan kan Bu. Tapi bisa jadi yang lalu-lalu pikiran dan perasaan kita cenderung nuansanya kesedihan atau ketakutan. Tetapi itu wajar. Kenapa? Otak kita tuh ada otak emosi takut, sedih dan khawatir ada. Makanya karena dasarnya ada otak sedih, takut, khawatir dan negatif lainnya, maka Allah kasih tuntunan dalam menjalani hidup ini. Untuk selalu ya dalam kehidupan yang penuh bahagia, maka berpikir bahagia, berpikir baiklah dan sebagainya. Ya. Jadi kalau yang sudah pas lampau itu, saya tidak bisa mendeteksi apakah itu karena pikiran si ibu ini, misalnya atau pikirannya si orang ini yang kena musibah atau hal yang lain. Ya, kita nggak bisa lagi untuk ungkit-ungkit, tetapi ya pernyataan dari ilmuwan yang meneliti tentang ini bahwa nasib kita yang terjadi sama kita itu akibat dari pikiran dan perasaan kita. Nah, karena kita sekarang sudah tahu ada riset seperti itu, mari kita start aja sekarang. Kita bikin pikiran positif dan perasaan positif. Tekniknya sudah dikasih oleh Allah apa? Istighfar. Tapi berat banget Bu Aisyah, berat banget. Tobat, sholat tobat. Ada hal-hal yang kita bisa istighfar kemudian dia sudah lapang perasaan kita, alhamdulillah. Tapi ada hal yang ya sulit banget nih, saya setelah melakukan kesalahan, saya istighfar aja nggak mempan, sholat tobat. Sudah sholat tobat Bu Aisyah 2 rakaat, lagi besoknya. Kenapa? Sholat tobat adalah teknik juga mempercepat ya desain baru otak kita. Kenapa? Karena dia ada gerakan-gerakan sehingga sistem sarafnya lentur. Pesan yang jalan di otak itu mudah sekali. Ya. Nah sekarang mau tahu, masih ada waktu sedikit, makanan yang sehat untuk otak, nutrisinya mau? Ya, karena akan lebih cepat, sudah mendesain bagus, udah pakai cara bagus, tetapi si hardware-nya harus dirawat juga. Ya. Baik, nutrisinya, untuk menjaga agar otak senantiasa dalam kondisi optimal, nutrisi yang bergizi ke otak harus selalu diperhatikan. Selain air, otak juga membutuhkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Ya, setiap nutrisi ini memiliki peranan yang berbeda dan sangat penting bagi kesehatan otak Anda. Apa aja sih itu? Air nomor 1 ya Bu, karena air pembangkit tenaga listrik. Ya, kebutuhan air saya ulang lagi, berat badan dibagi 30. Kalau ibu 60 kilo dibagi 30 berarti 2 liter minimal minum air. Kalau ibu 90 kilo 3 liter. Ya. Masih ada yang 30 kilo? Cute. Baik, sekarang. Ya, perkembangan otak membutuhkan banyak jenis nutrisi, beberapa makanan yang baik untuk membantu mengoptimalkan perkembangan otak ya. Ini juga saya dapat dari teman saya neurolog ya, Dr. Umu Atia ya. Ikan salmon. Wah, besok harus ada yang jual salmon di sini. Siapa suka makan ikan salmon, Bu? Jadi ada apa ikan salmon? Karena dia adalah ya ikan berlemak seperti salmon adalah sumber asam lemak omega 3, DHA dan EPA ya. Tuna boleh nggak? Boleh, tapi yang lebih banyak sumber omega 3-nya salmon. Ya, diapain Bu? Terserah Ibu. Ya. Oke. Baik. Apalagi? Telur. Oh, kalau telur mah di rumah ada. Ah, cukup. Sekali-sekali salmon lah, Bu. Telur mulu.
Telur dikenal sebagai sumber protein yang hebat, namun kuning telur juga dilapisi kolin yang digunakan untuk membantu perkembangan ingatan tuh. Kuning telur Bu, siapa suka? Ada yang anti kuning telur tuh. Padahal dia cocok buat otak. Ya, supaya ibu ya ingatannya kuat, nah itu makan telur. Makan telur yang lengkap supaya nggak kebuang-buang kuningnya. Ya, salah satu bentuk olahan misalnya telur burrito. Wah, ini ada aja telur burrito. Ya, selai kacang. Oh, alhamdulillah di rumah makan roti sama selai kacang. Udah Bu, lanjutkan. Kacang tanah dan selai kacang merupakan sumber vitamin E yang baik, antioksidan kuat yang melindungi selaput saraf, mengandung tiamin yang digunakan untuk membantu otak dan sistem saraf dalam menggunakan glukosa dan energi. Ya, pokoknya dia bermanfaat untuk otak dan selaput-selaput sarafnya. Selai kacang ya Bu. Ya, kacang tanah juga kalau ibu nggak jadi selai, ya kacang-kacangnya aja dimakan. Ya, gandum. Wah keren banget, udah rotinya gandum pakai selai kacang. Dalamnya salmon. Salmon lapis telur. Ya Allah. Apa nggak keren tuh otak anak ibu tuh. Ya, jangan cimol terus bekalnya anak. Otak membutuhkan pasokan glukosa yang konstan dan ada pada bahan makanan yang mengandung gandum. Ini glukosanya konstan ya. Serat gandum membantu mengatur pelepasan glukosa ke dalam tubuh. Serat gandum juga mengandung vitamin B yang memberikan nutrisi pada sistem saraf ya. Sistem saraf itu dia butuh yang vitaminnya B ya. B1, B2, termasuk kacang hijau ya Bu. Ya, makan kacang hijau. Nanti asam urat Bu Aisyah, ya dikit aja jangan banyak-banyak. Oatmeal. Ya. Makan gini kan Bu? Alhamdulillah, iya Bu Aisyah, alhamdulillah. Sesekali oat, sesekali salmon, sesekali telur, ya. Oat adalah salah satu sereal yang paling dikenal oleh anak-anak. Oat berbentuk seperti gabah yang sangat bergizi bagi otak. Oat memberikan energi atau bahan bakar yang sangat baik untuk otak sehingga lebih baik diberikan pada pagi hari. Supaya untuk bahan dasar dia sekolah ya, menyimpan ilmu. Oat juga merupakan sumber vitamin E. Kalau E itu selain untuk otak dia bagus untuk kulit juga ya. Makanya sekarang ada ya masker dari oat ya. Iya. Oke. Dia mengandung vitamin B juga, potasium, zinc ya yang membuat tubuh dan otak kita berfungsi dengan kapasitas penuh. Oat ya Bu. Pokoknya nggak usah dihafal fungsinya, pokoknya nih untuk otak bagus lah ya. Buah beri. Alhamdulillah Bu Aisyah, buahnya stroberi. Masya Allah. Kadang-kadang cranberry. Oh. Cherry, ya Allah. Blueberry. Blackberry. Bebe dong. Strawberry, cherry, blueberry, blackberry secara umum semakin intens warnanya, semakin banyak nutrisi dalam buah beri. Ya. Blackberry tahu nggak Ibu blackberry? Jamblang. Jadi Ibu kalau makan jamblang jangan malu. Ya. Itu tergantung ya, jamblang itu ya, itu di Jepang itu dicari jamblang Indonesia. Pernah diteliti jamblang, buah-buahan ini dilihat sinyalnya, jamblang paling berpancar sinyalnya. Ya. Kalau bahasa Jawa apa tuh jamblang Bu? Apa Bu? Juwet, pakai J ya? Juwet. Nah. Ibu nanti mudik ya, cari juwet, jamblang. Ya. Buah beri mengandung antioksidan yang tinggi, terutama vitamin C, dan jamblang paling banyak antioksidan dan vitamin C-nya. Ya. Sekarang susah ya cari jamblang ya? Diambil di Jepang. Karena orang Indonesia malu makan jamblang. Nggak ngerti soalnya. Ya. Dan ini juga stroberi, buah-buah beri ini bisa mencegah kanker ya Bu. Ya. Apalagi kacang polong. Oke. Kacang polong termasuk bahan makanan yang istimewa karena memiliki energi dari protein dan karbohidrat yang kompleks ya. Mengandung serat, vitamin, mineral. Dan kacang merah, suka kacang merah Bu? Brenabon. Oh ya, kacang merah juga mengandung asam lemak omega 3 ya.
dibanding jenis kacang lainnya. Suka dibikin es krim kan kacang merah, Bu? Ya, kalau ibu lagi duduk-duduk mau makan es, carinya es kacang merah gitu ya. Sayuran berwarna-warni ya, Bu. Pokoknya sayuran warna-warni. Ya, tomat kah, ubi jalar, labu, wortel, bayam. Pokoknya sayuran lainnya adalah sumber antioksidan yang terbaik untuk menjaga sel otak tetap kuat dan sehat. Buat apa sih nutrisi ini, Bu Aisyah? Itu tadi sambungannya bagus, Bu. Kita omongin baik-baik tapi kurang bagus, lemnya, sambungannya ya kalah juga sama yang sel yang lama. Ya, Bu. Makanya tetap nutrisinya harus diperhatikan. Ya. Susu dan yogurt. Suka ibu minum susu, Bu? Generasi saya nggak suka loh. Makanya agak-agak gitulah sambungan otaknya. Ya sudah, yogurt. Makanan yang diolah dari susu dan dikemas dengan protein dan vitamin B. Penting untuk pertumbuhan jaringan otak dan nih neurotransmitter tadi. Neurotransmitter itu yang keluar antara sel ini ke sini. Lemnya nih. Ya, nah itu tadi. Susu dan yogurt mengandung kandungan protein dan karbohidrat yang lebih besar dan merupakan sumber energi yang disukai oleh otak. Ibu suka makan yogurt? Oke, mudah-mudahan di depan ada jual yogurt tuh. Ada kan? Insya Allah kita borong ya. Untuk meningkatkan perekonomian saudara kita juga. Oke. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memerlukan 10 kali lebih banyak dosis vitamin D. Vitamin yang bermanfaat bagi sistem neuromuskular. Jadi vitamin D juga itu bagus untuk saraf dan otot. Ya, susu dan yogurt ya, Bu. Untung sekarang anak-anak suka minum susu ya. Saya dulu minum susu harus dicampur pakai teh. Teh susu namanya. Kalau ditarik-tarik ini jadi teh tarik ya. Oke. Daging sapi tanpa lemak. Ya, Bu. Besi dalam mineral penting yang membantu anak-anak tetap bersemangat dan berkonsentrasi. Ibu, coba ibu perhatikan sklera mata anak, ini yang ini. Kalau putih banget berarti kurang zat besi. Berarti dagingnya tuh kurang tuh. Ya, coba ibu, coba lihat temannya. Coba giniin sama temannya, ya biar latihan. Yang ini nih. Memang dia putih kemerahan kan? Agak pink gitu kan? Nah itu yang bagus. Tapi kalau hampir semuanya 3/4 putih berarti kurang zat besi. Nanti tuh anak bahaya, kalau kurang zat besi, dia nggak bisa membentuk hemoglobin, padahal hemoglobin ini yang nanti gandeng oksigen untuk ke otak. Cari tahu kenapa, apakah makanannya kurang atau cacingan, karena cacingan juga bisa mengurangi ya zat besi, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada cacingan, telur cacing nggak ada, tapi ini kurang ya ini ditambah. Daging sapi tanpa lemak adalah salah satu sumber zat besi yang paling banyak diserap. Untuk yang vegetarian, kacang hitam dan burger kedelai adalah pilihan tanpa daging yang kaya zat besi. Jadi kacang hitam dan burger kedelai, bukan keledai, kedelai. Ya, ada yang vegetarian, Bu? Jadi gantinya itu ya, Bu ya, kacang hitam ya, Bu? Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi sudah semua dibagikan. Proteinnya juga, nutrisinya juga, dan teknik-tekniknya ya, Bu. Teknik-tekniknya. Sudah ya? Iya.